1 pekan telah berlalu setelah Jambu Nada menyelesaikan tapa pati geninya. Jambu Nada kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Dia pun terkesima melihat wajahnya di sungai kecil di bawah lereng tempat biasa dia mencari ikan. Dia hampir tak mengenal wajahnya. Walaupun terasa asing, namun ucapan syukur selalu bertasbih dari bibir tipisnya. Sebenarnya tidak ada yang berubah pada wajah dan seluruh tubuhnya. Hanya totol hitam itu saja yang lenyap dari kulitnya. Tapi bentuk dan ciri pada pemuda tampan itu sama sekali tak berubah. Di amben dalam, Arya Kamandanu duduk bersila. Pikirannya merenungi peristiwa yang dialami oleh putra sematawayangnya Jambu Nada. Kekuatan itu benar-benar luar biasa. Aku harus mengeluarkan kekuatan naga Puspa Krishna hingga puncak untuk menahan kekuatan yang dikeluarkan Jambu Nada, dan aku rasa itu bukan puncak kekuatannya. Terus bagaimana kalau dia sampai mengeluarkan sampai puncaknya? Tidak akan mampu aku bayangkan. Sabda Naga Puspa Krishna, Sabda Naga Puspa Krishna, Sabda Naga Puspa Krishna. Kamandanu membatin mengulangi nama yang telah disebut Eyang Empusasi yang diutarakan Jambu Nada pekan lalu saat menceritakan peristiwa itu. Aku harus melihat bagaimana Jambu Nada menggunakan kekuatan itu. Aku khawatir tidak ada keseimbangan dalam penerapannya. Aku khawatir alam akan rusak dan memakan korban yang berada di sekelilingnya. Kembali Kamandanu membatin seraya berdiri dan keluar dari ruangan dalam. Jambu Nada, mari ikut ayah di Bukit Goa, kata Kamandanu pada Jambu Nada yang baru selesai membelah kayu bakar. Baik ayah, aku membereskan pakaianku dulu, sahut Jambu Nada dengan hormat. Ayah ingin kau mengeluarkan kekuatan Sabda Naga Puspa Naga Krishna. Nada, kata Kamandanu setelah mereka sampai di Bukit Goa lereng Arjuna. Ayah hanya ingin kau menghancurkan batu atau pohon itu dengan kekuatan itu, dan ingat jangan sampai ke puncak kekuatanmu, lanjut Kamandanu sambil dia menyiapkan kekuatan Naga Puspa Krishna untuk dapat menahan getaran dari kekuatan Jambu Nada. Baik ayah, jawab Jambu Nada sambil melangkah beberapa tombak. Jambu Nada merenggangkan kakinya, dia mengalirkan tenaga dalamnya. Disiapkannya tenaga dalam khusus untuk mengeluarkan kekuatan Sabda Naga Puspa Krishna. Karena sesuai permintaan ayahnya untuk mengeluarkan kekuatan Sabda Naga Puspa Krishna, bukan kekuatan Naga Puspa Krishna. Sesaat kemudian tubuh Jambu Nada bergetar. Dia merasakan aliran dingin dan panas saling berlomba keluar masuk dalam tubuhnya. Dia memuasatkan matanya untuk mengeluarkan aliran yang mendesaknya itu. Seperti yang dikatakan Eyang Empusasi, totol hitam kembali keluar pada sekujur tubuh Jambu Nada. Totol itu mengeluarkan cahaya merah putih kebiruan. Karena hanya pada tingkatan pertama totol itu tidak terlalu tebal. Jambu Nada merasakan seperti bernafas untuk memilah tenaganya. Mana yang puncak atau masih dasar? Sebuah pengendalian yang mengagumkan. Sesaat kemudian arahannya matanya memandang batu sebesar gajah itu dengan sedikit suara auman dari mulutnya. Arya Kamandanu terkesima. Batu sebesar gajah itu lenyap tak berbekas. Hanya kabut putih yang keluar dari seleret warna merah putih kebiruan melesat dari kedua mata Jambu Nada. Tidak ada ledakan, hanya selerat cahaya, asap dan lenyap. Sebuah kekautan yang tidak masuk akal. Ini hanya tingkatan pertama. Apalagi puncak, luar biasa. Tapi aneh sekarang getaran auman itu tidak membahayakan tenaga dalamku. Tidak seperti sepekan yang lalu, ternyata Jambu Nada benar-benar telah dapat mengendalikan kekuatan itu. Cukup Nada, ayah rasa itu lebih dari cukup, seru Kamandanu memanggil Jambu Nada. Perlahan Jambu menarik nafas dan dilepaskan dengan lembut. Jambu Nada melangkah mendekati di mana ayahnya berdiri. Duduklah Nada, kata Kamandanu. Ayah rasa sudah waktunya kau harus mengabdikan ilmumu pada halayak ramai. Memberikan hal yang bermanfaat pada orang banyak. Jika kau terus di sini kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan ilmumu hanya akan memendam dalam tubuhmu tanpa dapat kau manfaatkan, kata Kamandanu memandang putranya yang kini telah tumbuh semakin meranjak dewasa. Ada rasa kebanggaan dalam dirinya melihat Jambu Nada, melihat ilmu kanuragan Jambu Nada yang tidak dapat diukurnya lebih jauh, serta sifatnya yang dinilainya mempunyai sifat seorang kasatria yang penuh tanggung jawab, penuh kelembutan, sifat elas asih yang mungkin turun dari sifat mendiang istrinya. Nada, ayah berharap kelak kau dapat mengabdikan diri pada Majapahit, membela negara, mengharumkan namanya. Kamandanu menghela nafas pelan. Untuk beberapa tahun sebelum kau datang di kota raja, cobalah kau lihat bumi Majapahit ini secara dekat. Kau dapat melihat kehidupan rakyat Majapahit,
Belajar memahami hidup, mencari pengalaman yang mungkin kelak akan berguna bagi masa depanmu, kata Kamandanu sambil memegang pundak anaknya itu. Jambu nada, selalulah pilih jalan yang sesuai dengan jalan Hyang Widi, jalan yang membawa ketenangan, ketentraman, dan kedamaian bagi diri kita dan juga pada orang banyak tentunya. Janganlah kau merasa mempunyai ilmu yang tinggi, karena di atas yang tinggi masih ada yang lebih tinggi. Hani Hyang Widi yang mempunyai kekuatan tanpa batas. Selalulah merasa rendah diri, tidak memuaskan sikap angkuh. Dengan selalu mendekatkan diri pada Hyang Widi kau akan tahu bahwa kita hanya makhluk yang kecil di hadapannya. Jambu nada menundukkan wajahnya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut ayahnya disimpannya dalam hatinya, diinagat dan tersimpan rapi dalam sanubarinya. Besok kita akan ke Bukit Penampihan. Kau harus minta restu pada Eyang putrimu untuk mencari jalan hidupmu, lanjut Kamandanu memberikan wejangan pada putranya. Jadi besok ayah akan ikut bersamaku ke Bukit Pempihan menemui Eyang putri ayah, tanya Jambu Nada dengan wajah yang cerah mendengar ayahnya akan mengantarkannya ke Bukit Penampihan. Setelah itu kau akan menjalani hidupmu sendiri Nada, tidak selalu harus ayah yang menemanimu, batas umur seseorang tidak ada yang tahu. Dan kau harus siap jika kau hanya berdiri sendiri menatap hidupmu. Pelan dan penuh wibawa suara Arya Kamandanu memberikan penjelasan pada Jambu Nada. Jika kelak suatu hari kau mencapai kota Raja Majapahit, kau dapat menemukan Embok Yumu Ayuandira, mintalah petunjuknya di Majapahit. Tapi ingat segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabmu segeralah kau selesaikan tanpa harus selalu mengikatkan dirimu pada orang lain meskipun itu pada orang tuamu sekalipun, tegas dan lembut Kamandanu berujar. Demikianlah keesokan harinya Arya Kamandanu beserta anaknya Jambu Nada meninggalkan tempat yang selama ini menjadi rumah mereka, tempat mereka menggali diri, tempat mereka mendekatkan diri pada Hyang Widi. Tegap langkah Arya Kamandanu menuruni lereng bukit, seorang bekas panglima besar Majapahit, yang namanya dikenal harum di kalangan masyarakat, orang yang ditakuti lawan dan disegani serta dihormati kawan. Siapa yang tidak kenal dengan Arya Kamandanu? Orang yang berhasil mendobrak pintu benteng Gelang-Gelang Kediri, dengan pedang naga pusapanya benteng itu hancur dan memudahkan prajurit Majapahit meluluh lantakan kota Raja Kediri. Nama Arya Kamandanu tersimpan harum di kalangan masyarakat Wilwatikta, tapi itu terjadi belasan tahun, bahkan puluhan tahun yang lalu, ketika Raden Wijaya atau Dyah Senggrama Wijayalah yang menjadi tampuk pimpinan Majapahit, seorang raja yang arif, yang dekat dengan rakyat. Ya beliaulah pendiri Majapahit yang berjuang bersama rakyat membangun hutan tarik menjadi daerah yang ramai. Dan bersama rakyat pula membahu berjuang menegakkan Majapahit. Ketika matahari tepat di atas puncak, Kamandanu dan Jambu Nada memasuki sebuah pedukuhan yang cukup ramai. Sawah yang menguning telah siap dipetik, dan menjadi kebiasaan penduduk akan menjadikan sawah tempat mereka berkumpul. Selain menunggu padi dari serangan burung empirit, burung pipit, dan hama lain juga dijadikan sebagai tempat saling berdiskusi. Itu dilakukan ketika musim panen telah tiba. Ini adalah pedukuhan kelahiran ayah. Nada kata Kamandanu berdiri di tapal batas pedukuhan. Jadi ini pedukuhan Kurawan ayah, tanya Jambu Nada dengan wajah cerah. Nanti kita akan coba lihat sisa runtuhan rumah Eyang Muranggareksa. Semoga masih ada bekas-bekas yang dapat kita lihat, sahut Kamandanu dengan suara pelan. Masih teringat jelas ketika di pedukuhan inilah dia besar bersama kakak kandungnya Arya Dwi Pangga. Begitu banyak cerita yang lahir dari pedukuhan ini, dimulai ketika dia merasakan cinta pertamanya dengan gadis cantik, Nyai Ratih, yang pada akhirnya menjadi istri dari kakaknya, ibu dari Panji Ketawang. Di pedukuhan ini juga cinta keduanya direnggut oleh kakaknya Arya Dwi Pangga, Yamesin, gadis negeri seberang yang sangat dicintainya namun dirusaki oleh Arya Dwi Pangga, ibu dari ponakannya Ayuandira. Walaupun pada akhirnya Meisin menikah dengan Kamandanu, namun kenangan atas perlakuan kakaknya membekas, karena bersama Kamandanu Meisin melahirkan Ayuandira anak dari Arya Dwi Pangga. Tapi ternyata Hyang Widi menakdirkan lain, Kamandanu terpaksa berpisah dengan Meisin. Karena perbuatan Dewi Sambi menjatuhkan Meisin di lereng Bukit Arjuna. Waktu itu Arya Kamandanu tidak bersama Meisin, dia ke Majapahit untuk mengabdi di sana. Walaupun tanpa henti Arya Kamandanu terus mencari istrinya Meisin, namun mereka tak pernah bertemu. Mirisnya Kamandanu bertemu setelah Kamandanu mempersunting Sakuani.
yang pada akhirnya Kamandanu kembali menemukan cinta pada seorang sahabatnya, gadis yang begitu tulus mencintainya, wanita yang berhati lembut penuh kasih, dan juga manja, Dila Sakauni, yang memberiakan seorang pemuda perkasa yang tampan padanya Jambu Nada. Semuanya adalah masa lalu, sekarang di depannya berdiri pemuda gagah yang minta petunjuk dan bimbingannya. Jambu Nada adalah masa depannya, tempat dia menitipkan angan dan cita-citanya.